Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak binatang sihir yang mati oleh tangannya. Karena darah segar dari binatang sihir itu, Xiaoyan memancarkan aura ganas berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Sekilas dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya seperti binatang buas juga. Hutan pegunungan yang luas sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak binatang sihir yang kuat di dalam pegunungan itu. Tidak hanya ada binatang sihir peringkat tinggi yang sebanding dengan ahli Do Huang, tetapi Xiaoyan bahkan telah bertarung dengan binatang sihir peringkat 7, setara dengan elit Dozong secara kebetulan karena dia telah menemukan bahan obat langka. Ada seekor binatang sihir beruang iblis darat besar yang setara dengan kekuatan Do Huang biasa. Namun yang telah dibunuh Xiaoyan sebelumnya adalah pengintai Raja Serigala Abu-Abu yang dikenal sebagai penguasa pegunungan ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan ukuran manusia, dia juga harusnya berada di sekitar level bintang 2 Dozong. Setelah memasukkan kelincahan dan naluri binatang buas yang hebat, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan elit 3 bintang Dozong. Di masa lalu, Xiaoyan akan kesulitan melawan dengan level ini sendirian. Namun dengan kekuatan Do Huang bintang 9 saat ini, dan juga efek hebat dari perubahan 3 api langit misterius, bahkan Raja Serigala Abu-Abu itu kesulitan membunuh Xiaoyan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan berhasil lolos dari kedua pertempuran yang terjadi dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari singkat ini. Selain itu, dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian dari Raja Serigala Abu-Abu. Tentu saja dengan kartu truf yang saat ini ada di tangan Xiaoyan, dia hanya perlu mengeluarkan boneka iblis bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu ini. Namun dia tidak melakukannya. Lawan level ini secara kebetulan adalah yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 tetua agung dari Pavilion Petir Angin Utara telah jauh melebihi Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan membutuhkan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Sekarang bagaimanapun, dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiaoyan mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melakukan gerakan membunuh dan membunuhnya. Aku ingin tahu, apakah binatang itu melompat-lompat setelah gagal menemukanku selama 2 atau 3 hari terakhir ini? Xiaoyan tertawa. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang setan tanah besar. Dia mengeluarkan belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu, dia mengekstrak inti monster dari binatang itu. Inti monster peringkat 6 kemungkinan akan berguna ketika dia memperbaiki pil di masa depan. Xiaoyan datang ke sisi sungai kecil. Dia mencuci inti monster itu dan menyimpannya dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode berkemah di luar ruangan ini membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang tampak buas. Saya menjadi semakin akrab dengan gerakan 3000 petir. Namun, saya belum berhasil membentuk avatar. Tubuh ilusi 3000 petir sialan ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Sebuah nyala api hijau giok berkedip-kedip di tangan Xiaoyan. Itu menguapkan semua air di atasnya, sementara Xiaoyan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Masih ada sekitar 20 hari lagi atau lebih sampai dimulainya gelombang energi di pegunungan mata surga. Menurut kecepatanku saat ini, aku seharusnya bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, saya akan terbang ke pegunungan mata surga. Apakah saya akan dapat membentuk avatar selama waktu yang tersisa ini akan bergantung pada keberuntunganku. Xiaoyan menghela nafas. Dia berdiri dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya.
Dia melirik ke langit yang jauh, sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Seseorang bahkan bisa secara samar mencium aroma yang pekat dan menyengat. Mereka cepat tiba kali ini. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan tangan di depan dada, dan tersenyum ketika dia melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. Bocah, tinggalkan buah tanpa tepung. Jika tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya. Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah telah dikirim. Raungan itu menyebabkan binatang sihir di bagian hutan ini menggigil. Sosok hitam itu secara bertahap mendekat. Itu adalah binatang sihir terbang yang sangat besar. Sayapnya yang sangat besar terbentang. Itu membawa suara angin bersiul keras saat itu dan menekan ke arah hutan di bawah. Seorang pria paruh baya dengan tubuh bagian atas telanjang tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala binatang sihir itu. Sepasang mata merah tua dengan kejam menatap Xiaoyan di samping sungai kecil. Ada banyak binatang sihir dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Sekilas semuanya cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Anda adalah seorang komandan yang telah menduduki gunung dan menyatakan diri Anda sebagai raja. Mengapa Anda terus-menerus mengejarku karena buah tanpa tepung? Bukankah itu tidak pantas bagimu? Xiaoyan memandang pria besar dengan tubuh bagian atas telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah penguasa pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukanlah perkara yang mudah. Harus diketahui bahwa transformasi binatang sihir mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesengsaraan petir akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, dia akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika seseorang gagal menahannya, kemungkinan besar seseorang akan terbunuh oleh petir. Tentu saja jika seseorang memiliki pil pengubah tubuh, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya itu. Namun, Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi itu. Bagaimanapun, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Itu bisa dianggap sebagai salah satu pil obat terlangka di dunia binatang sihir. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melompat turun dari punggung hewan terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras, muncul seperti menara yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil di sampingnya meledak. Tetesan air tersebar ke segala arah. Serahkan padaku, kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata merah dari Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiaoyan. Segera, kakinya menginjak tanah. Retakan yang sangat besar menyebar di bawah kakinya itu. Tubuhnya juga mengeluarkan suara saat bergegas menuju Xiaoyan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk ke tenggorokan Xiaoyan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara, tempat cakar itu lewat. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur selusin langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung ketika serangannya dihindari oleh Xiaoyan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiaoyan. Tapi, pihak lain bahkan lebih licin daripada roti. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat dia melihat Raja Serigala Abu-Abu bertingkah aneh. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba mengerut. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang dia tinggalkan dengan cepat menghilang. Namun yang terakhir ini tetap mempertahankan pendiriannya. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Berhasil? Xiaoyan tercengang saat dia melihat bayangan yang tidak menghilang ini. Dia tercengang. Dia tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar sebenarnya bisa menggabungkan avatar dengan cara yang membingungkan. Xiaoyan akhirnya pulih dari keheranannya setelah beberapa saat.
Sukacita liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat dan bayangannya berubah menjadi titik cahaya yang terlihat sebelum memasuki alis Xiaoyan. Ini hanyalah benih avatar, namun langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika seseorang meredam dan memperbaikinya, tubuh 3000 ilusi petir Xiaoyan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Hahaha, terima kasih banyak karena Anda telah membantuku. Saya akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiaoyan tertawa keras ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah setelah melihat Xiaoyan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengambil langkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian dia berteriak ngeri. Sayap iblis ponik surgawi? Xiaoyan terkejut saat mendengar seruan kaget yang dipancarkan dari Raja Serigala Abu-Abu. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit saat dia meminta. Apakah kamu tahu ini apa? Raja Serigala Abu-Abu berangsur-angsur pulih setelah keterkejutan berlangsung beberapa saat. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiaoyan. Kedua kakinya dengan cepat mundur. Meskipun daging dan bulu di tulang sudah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkan dia untuk segera mengidentifikasi mereka. Saat itu dia pernah melihat Phoenix Iblis Surgawi yang asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana Anda mendapatkan sepasang sayap dari binatang ini? Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari bangsa Iblis Ponik Surgawi yang sudah mati. Namun, Iblis Ponik Surgawi adalah eksistensi puncak dalam dunia binatang sihir. Meskipun mereka cukup kecil jumlahnya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan potensi pewarisnya sangat menakutkan. Selain itu, setiap Phoenix Iblis Surgawi akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka akan mati. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan mereka, apalagi sepasang sayap dari binatang itu. Binatang sihir apa yang dimiliki oleh Phoenix Iblis Surgawi ini? Xiaoyan bertanya. Kamu tidak tahu dengan suku Phoenix Iblis Surgawi? Raja Serigala Abu-Abu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Seperti dia menyaksikan hal yang sangat lucu. Iblis Ponik Surga? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Iblis Ponik Surga ini, ucap Xiaoyan. Bocah nakal, menurutmu kamu siapa? Anda benar-benar berani berbicara denganku dengan cara ini. Jangan pikir bahwa kamu bisa pamer hanya karena Anda telah memperoleh sepasang sayap Iblis Ponik Surga. Jika orang-orang dari suku Iblis Ponik Surga menyadari bahwa Anda menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknik daun terbang, kemungkinan mereka akan mulai mengejar Anda dan tidak akan berhenti melakukannya sampai Anda mati. Pada saat itu akan terlambat bagimu untuk menangis. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiaoyan. Jika kamu bijaksana, Anda harus menyerahkan buah tanpa tepung itu kepada saya secepat mungkin. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Lidah merah cerah Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya saat tatapannya yang agak merah darah menatap Xiaoyan. Kakinya menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Raungan marah itu dipancarkan. Setelah itu dia melemparkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan samar-samar memperhatikan kelakuan dari Raja Serigala Abu-Abu yang telah menunjukkan serangan liar dan kejam. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Boom! Tinju Raja Serigala Abu-Abu dengan keras menghantam cahaya perak. Ekspresi dari Raja Serigala Abu-Abu berubah sedikit saat tinjunya mendarat. Dia hanya bisa merasakan lengannya seperti mati rasa saat ini. Sebelum dia bisa mundur dan menarik kembali, kepalan berwarna perak diayunkan dengan liar dan menghantam dada Raja Serigala Abu-Abu. Peng!
Tinjunya mencapai targetnya dan Raja Serigala Abu-Abu merasa tenggorokannya menjadi sedikit manis. Keterkejutan melonjak di matanya. Kekuatannya menakutkan. Apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala Abu-Abu mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil lebih dari selusin langkah. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera matanya menyipit dan berhenti di sosok manusia berwarna perak di depan Xiaoyan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia ini yang tidak bergerak sedikit pun. Kamu punya dua pilihan. Pertama adalah menjawab pertanyaanku dan terus menjadi raja pegunungan ini. Atau kedua, izinkan aku membunuhmu sekarang. Xiaoyan menatap Raja Serigala Abu-Abu dari atas dan berbicara dengan suara yang samar. Hanya denganmu saja. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Xiaoyan tersenyum, jarinya menunjuk ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Boneka iblis bumi di sampingnya segera mengeluarkan ledakan saat dia meluncur turun seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras dengan Raja Serigala Abu-Abu. Raja Serigala Abu-Abu terkejut ketika dia melihat boneka setan bumi menerkam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia jelas mengerti betapa menakutkannya iblis berwarna perak ini. Meskipun dia ketakutan, ada sesuatu yang menimbulkan keganasan yang dalam dengan tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah dan suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Segera dia menyerang ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan boneka iblis bumi. Raja Serigala Abu-Abu memilih bertarung dengan tubuh fisiknya melawan boneka iblis bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang menjadi spesialisasi kedua belah pihak. Mereka baru saja bertukar beberapa pukulan. Namun saat jarak antara keduanya terungkap, kekuatan boneka iblis bumi jauh melampaui Raja Serigala Abu-Abu. Selain itu, jarak antara tubuh fisik secara keseluruhan lebih tinggi. Boom! Setelah melangkah mundur, boneka iblis bumi yang tidak menerima perintah Xiaoyan sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang menuju Raja Serigala Abu-Abu. Berhenti, berhenti! Saya mengaku kalah. Raja Serigala Abu-Abu buru-buru berteriak. Boneka iblis bumi dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Xiaoyan tersenyum di langit. Dia perlahan-lahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka iblis bumi dan berkata, "Katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang berkaitan dengan iblis ponik surga ini," ucap Xiaoyan. Raja Serigala Abu-Abu mengusap benang darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik boneka iblis bumi. Dia setelah itu mengatupkan giginya dan berkata dengan agak enggan, "Iblis ponik surga sangat terkenal di dunia binatang sihir. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Piltover atau Hall of Soul di dataran tengah. Selain itu, mereka benar-benar termasuk dalam level puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap dari anggota iblis ponik surga akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar dari iblis ponik surga dewasa berasal di level peringkat 7. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai level peringkat 8 yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku iblis ponik surga sedikit jumlahnya, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Dauki. Bahkan faksi seperti Piltover dan Hall of Soul sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku dari iblis ponik surga akan kembali ke altar suku dan menunggu kematian saat kematian mendekat. Oleh karena itu sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka sangat sulit didapat. Dan yang kedua adalah jika suku iblis ponik surga menemukan bahwa seseorang memang mendapatkannya, akhirnya Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar memandang Xiaoyan dengan sikap sombong setelah berbicara sampai saat ini. Jadi bagaimana jika Xiaoyan memiliki penolong yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebutkan di hadapan suku iblis ponik surga. Namun orang ini berani menggunakan sayap iblis ponik surga tanpa berusaha menyembunyikannya. Xiaoyan tidak peduli dengan mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia mengharapkan mayat binatang sihir ini yang luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa mayat ini benar-benar memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia binatang sihir. Apakah ada faksi lain di dalam binatang sihir yang bisa bersaing dengan iblis ponik surga? Tanya Xiaoyan. Ada dua suku. Keduanya memiliki peninggalan yang membentang hingga zaman kuno.
Salah satunya adalah piton 9 tanah dalam yang tenang. Sedangkan yang lainnya adalah naga void kuno, ucap Raja Serigala. Piton 9 tanah dalam yang tenang, naga void kuno. Xiaoyan perlahan menggumamkan kedua nama ini. Alisnya berkerut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Secara alami dia tidak menyadari yang mana dari dua Xian itu. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. Piton 9 tanah dalam yang tenang memiliki populasi yang besar. Tentu saja kebanyakan dari mereka bukan dari darah murni. Namun ini memungkinkan Piton 9 tanah dalam yang tenang membangun suku yang sangat besar. Tidak ada kekurangan makhluk yang kuat di antara mereka. Bagaimanapun binatang sihir memiliki umur yang panjang. Prestasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Naga void kuno di sisi lain jauh lebih misterius. Saya juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Karena dikabarkan bahwa naga kuno void ini memperlakukan iblis Phoenix surga sebagai makanan. Wajah Raja Serigala agak aneh ketika dia berbicara sampai titik ini. Kekuatan iblis Phoenix surga begitu menakutkan sehingga menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Namun, naga kuno void ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyol. Ini hanya sesuatu yang saya dengar dari rumor. Naga void kuno adalah binatang sihir paling misterius di dunia binatang sihir. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka hati mereka dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu saya juga tidak menyadari situasi sebenarnya. Raja Serigala abu-abu terbatuk-batuk. Dia segera menatap Xiaoyan dan berkata sekali lagi, "Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui," ucap Raja Serigala. Bolak-balik melalui dimensi. Naga void kuno ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu, apakah Xian termasuk dalam suku ini? Beberapa kemampuannya berhubungan dengan ruang. Xiaoyan memiringkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala abu-abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melempar sesuatu dan buah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. "Ambil, ini adalah hadiahmu. Selain itu saya berharap Anda merahasiakan masalah ini hari ini kecuali Anda tidak ingin menguasai pegunungan ini," ucap Xiaoyan. Raja Serigala abu-abu bersukacita setelah menerima buah kemerahan itu. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, "Anda dapat yakin bahwa kami binatang sihir menepati kata-katanya. Kami tidak seperti kalian manusia yang suka tidak menepati janjinya. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi saya. Hahaha. Bagaimanapun, karena kamu telah mengembalikan buah tanpa tepung ini padaku, aku akan mengingatkanmu bahwa akan lebih baik bagimu untuk tidak membiarkan iblis Phoenix surga ini menemukan sayap tulangmu. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi," ucap Raja Serigala. Raja Serigala abu-abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang sihir yang sangat besar. Setelah itu dia pergi. Xiaoyan juga menghembuskan nafas saat dia melihat Raja Serigala abu-abu secara bertahap menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya, hanya untuk tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Hal ini sepertinya telah menjadi banyak masalah. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.